Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu adzim. Yang pertama dan utama, mari bersama-sama mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita sekalian sehingga kita dapat bermuwajahah, berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya salawat serta salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Haji Sugiono selaku Raisul Madrasah yang saya tunggu-tunggu nasihat serta maidhahnya, kepada segenap rekan guru sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada pertemuan kultum di siang kali ini, jatuh pada hari yang ke-8 bulan Ramadan, saya tidak akan mengusung materi yang sulit-sulit, sehingga gampang-gampang. Terlebih nanti setelah kita pulang dari sini, kata Gusmus kemarin, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan lebih baik daripada hanya sekedar menghasilkan teori. Yang pertama, saya akan mengusung satu tema dengan dua pokok bahasan, dua kalimat yang teramat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini akan saya awali dengan sebuah kisah, dengan sebuah risalah yang sudah masyhur, bukan masyhur. Nah, masyhur kan orang masyhur. Ini ada hadis yang menyampaikan bahwa terjadi sebuah percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya Nabi Muhammad itu cemburu kepada para nabi sebelum beliau, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Dengan singkatnya, intinya bahwa beliau cemburu itu mereka dikasihkan berbagai macam mukjizat yang menguatkan atau yang menjadikan bukti sebagai kerusakan beliau. Tetapi Nabi Muhammad banyak Al-Quran Al-Karim. Nah, disinilah nanti kita akan membahas bahwa jawaban Allah selanjutnya, apakah engkau tidak merasakan, wahai Muhammad, yang semula engkau lahir dalam kondisi yatim, kemudian saya pelihara, yang pada awalnya engkau tidak memiliki apa-apa, sehingga sekarang memiliki apa-apa. Yang dulunya engkau tidak memiliki istri, sekarang engkau memiliki istri. Nikmat apa lagi yang kurang yang telah aku berikan kepada engkau? Sehingga ketika Nabi Muhammad itu mengingat pertanyaan yang tadi, itu beliau menyesal. Jadi seakan-akan dianggap tidak pernah bertanya. Jadi dengan nikmat
yang teramat sangat banyak sekali dibandingkan dengan yang lain itu yang berupa nikmat keseharian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, lumeber kepada kita sekalian. Terus kemudian kita disuruh untuk selalu qanaah, menerima apa adanya dengan ikhlas, dengan ikhlas. Ya, rasa ikhlas inilah yang kemudian akan menjadi tolak ukur atau barometer kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita bicara hakikatnya ikhlas kan, udah lama, dia akan selesai. Tapi kita sengenteng-enteng bahasa. Kita akan merasa ikhlas ketika kita belum menginjak kepada yang namanya hakikatnya ikhlas. Itu sering-seringlah kita untuk membaca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad Allahu samad ila akhirih. Itu adalah merupakan salah satu jalan kita untuk menuju kepada ikhlas. Dia berayi, kira-kira ngono rasane iki. Masane ngono kan rasane. Karena apa? Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang lain daripada yang lain. Kalau surat yang lain itu berisi tentang proposal kita, ajuan kita pada Allah, permohonan kita pada Allah. Apalagi ketika kita membaca ayat atau kalimat Rohimin misalnya, pasti yang depannya ada kalimat apa ini? Irhamna. Ketika banyak orang atau banyak kalimat atau banyak yang mengatakan atau kita membaca Ghafur, maka embel-embelnya pasti akan disambung dengan Ighfir lana. Apalagi ketika kita berbicara masalah ayat yang sudah ada di belakangnya mujib, maka hajat kita akan lari kemana-mana. Makanya dalam Al-Quran 30 juz 114 surat 6666 ayat itu semuanya berisi tentang proposal kecuali Al-Ikhlas. Kecuali Al-Ikhlas. Coba nanti kita tengok, kita lihat di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada istilah pengajuan proposal apapun. Tidak ada istilah kita memohon kepada Allah dalam sifat apapun. Itu surat hanya khusus membahas sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seyogyanya kita mencintai surat Al-Ikhlas. Dan juga seringkali kita harus membaca surat Al-Ikhlas. Kalau dalam berarti dirisalahkan, diriwayatkan itu adalah paling tidak minimal itu ada mi'ata marroh 100 kali. Ono sing dijajal pun iki. Posisi, dijajal posisi. Membaca surat Al-Ikhlas selama 1 hari 1 malam itu mi'ata marroh 100 ambalan, 100 kali. Dan ini akan menjadi sebuah jaminan bagi kita sekalian, bagi orang pembacanya akan diselamatkan dari api neraka. Pasane ngono kan, ngoten kok ya. Nah, sing penak ngono ya. Kemudian kalimat thayyibah yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kalian semuanya kita sudah seringkali melafalkannya, mewiridkannya, sudah seringkali. Subhanallah, subhanallah. Tetapi yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya garis bawahi, tidak hanya subhanallah. Saya titipkan sebuah risalah ketika masa Rasulullah masih gesang, masih hidup. Ada seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Itu adalah seorang perempuan yang teramat sangat taat sekali.
beliau juga taat beragama, beribadah, terutama tidak bosan-bosannya untuk selalu berzikir, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Kemudian alhamdulillah pada pagi itu Rasulullah menangis, geleboni, cara Jawa nih. Kemudian ada sebuah dialog singkat. Yang pertama, apakah engkau masih melakukan wiritan yang seperti itu? Walaupun wiritannya teramat sangat lama, mulai dari ibadah subuh sampai pukul 10 pagi. Ada enggak kira-kira? Sudah ada yang pernah jajal? Nah, aku pas anu kesusul Pak Makatrene. Padha apa ora iki? Bayangkan, dari mulai subuh sampai jam 10 pagi. Hanya untuk mengingat Allah dengan lafal subhanallah. Kemudian Rasulullah menambahkan, apakah engkau masih wiritan hanya seperti itu saja? Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, saya ajari wirid atau kalimat thayyibah dengan membaca 3 kali salah samarah, tetapi ketika ditimbang dan khasiatnya itu lebih besar daripada yang engkau baca mulai dari subuh sampai jam 10 pagi. Kemudian sebagian bertanya, lafal apa ya Rasulullah? Dijawab dengan tegas bahwa lafalnya adalah subhanallah wa bihamdi, betul lah. Terus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 3 kali. Ya lagi, ngono pakai bro. Pasangannya ngono. Nah, insyaallah. Terus ora sih. Jadi 3 kali dibaca itu ketika ditimbang khasiatnya itu akan lebih berat daripada subhanallah yang biasa, walaupun diwiridkan mulai dari subuh sampai jam 10 pagi. Kesimpulannya bahwa setelah kita mendapatkan tambahan pengetahuan apa yang saya sampaikan, baru sedikit. Yang pertama adalah suratul Al-Ikhlas, Qul Huwallahu sampai akhir, yang coba nanti diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ojo kayak lah. Kalau saya paling 10, tapi rutin. Kalau bisa lebih tidak apa-apa. Kemudian setiap baca sholat diaplikasikan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati salah sama roh ping 3 wae. Kalau misalnya lebih juga tidak apa-apa. Jadi saya mengajak, ayo bareng-bareng dijajal, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan itu adalah sifat saya yang memang kotor. Tapi kalau ada kebenaran ya memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.